Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover. Menyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Selamat sore pemirsa, puncak KTT G20 yang berlangsung selama 2 hari telah resmi ditutup. Pemerintah Indonesia dinilai sukses menjalankan presidensi G20 tahun ini. Puncak acara KTT G20 juga berhasil melahirkan G20 Bali Declaration Leaders. Pemirsa, kita akan kembali mengulas gelaran KTT G20 di Bali dalam Special Report Serba-serbi KTT G20 bersama saya Naila Husna. Dan pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 di Bali telah selesai diselenggarakan dengan lancar dan tanpa gangguan keamanan. Suksesnya KTT G20 di Bali ini tak lepas dari kontribusi seluruh pihak, salah satunya dari pihak kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya rangkaian kegiatan. Dan berikut kita ikuti liputan jurnalis Media Group News, Zevanya Sara dan juru kamera Syahdam Ar-Rahman langsung dari Badung, Bali. KTT G20 yang berlangsung di Bali selama 2 hari dimulai pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 ini sudah selesai dan berhasil diselenggarakan dengan aman dan juga lancar. Tentunya keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 ini tidak terlepas dari peran pihak kepolisian yang turut serta berkontribusi untuk menjaga keamanan yang ada di Bali, khususnya yang berada di Nusa Dua, tempat berlangsungnya KTT G20. Untuk lebih
lengkapnya saya akan ajak Anda berbincang langsung bersama Kadif Humas Mabes Polri, ada Irjen Pol Dedi Prasetyo. Saat ini Pak Dedi, KTT G20 ini sudah selesai diselenggarakan, aman dan juga lancar. Dari pihak kepolisian sendiri, ini apa yang menjadi fokus perhatian dan penilaian terhadap pengamanan selama KTT G20 ini berhasil? Ya, dari pertama kali tentunya saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kegiatan KTT G20 sudah berakhir dan alhamdulillah juga apresiasi dari seluruh kepala negara atau dari tamu-tamu undangan yang hadir memberikan apresiasi atas terselenggaranya KTT G20 yang capaiannya sangat luar biasa. Kemudian memang yang terpenting semuanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden adalah sinergitas dan terkoneksi dengan baik antara seluruh stakeholder yang terlibat langsung sesuai dengan tupoksinya masing-masing di dalam penyelenggaraan, kegiatan, pengamanan, dan semuanya rangkaian event-event yang diselenggarakan di KTT G20 ini menjadi hal yang penting. Yang kemudian yang kedua memang perencanaan kita. Perencanaan ini juga merupakan hal yang penting dalam suatu skala operasi besar. Ini kan operasi besar berskala internasional yang baru pertama kali melibatkan personil dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian sistem pengorganisasian, kemudian koordinasi, komunikasi, dan informasi ini yang betul-betul sangat baik. Ya, dengan TNI sebagai leading sektornya, kemudian Polri juga melapis di ring 2 dan ring 3, dan kemudian juga kita melibatkan masyarakat. Ya, kearifan lokal, pecalang juga kita libatkan untuk bahu-membahu bersama-sama mengawal seluruh rangkaian kegiatan G20 yang alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar, aman, dan sukses. Gitu. Tadi Bapak juga sebutkan bahwa keberhasilan pengamanan yang ada di KTT G20 ini tidak terlepas dari bantuan masyarakat atau kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu pecalang. Nah, seperti apa sih Pak keterlibatan mereka dan dari pihak kepolisian sendiri ini kenapa melibatkan mereka dalam pengamanan berskala internasional ini Pak? Ya, karena dengan melibatkan kearifan lokal, komunikasi dengan masyarakat juga akan semakin lebih cair. Ya, selain teknologi yang kita gunakan, ya dari mulai teknologi yang kita pasang dari bandara, kemudian dari seluruh jalur yang dilalui oleh para delegasi, kemudian di tempat-tempat. Pecalang ini menjadi hal yang menurut saya cukup penting di dalam ikut membantu mensukseskan kegiatan ini. Dengan kehadiran pecalang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena kita juga mohon maaf, dalam rangkaian kegiatan ini banyak jalan yang harus kita tutup, kemudian kegiatan masyarakat juga ada yang dibatasi di area-area tertentu. Ini dengan kehadiran pecalang yang mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat adat, alhamdulillah masyarakat adat di Bali juga sangat mendukung, sangat mensupport kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Tadi juga Bapak sebutkan ada teknologi yang digunakan oleh pihak kepolisian, mulai dari yang terpasang di bandara hingga yang ada di jalan untuk pengawalan. Ini seperti apa sih Pak? Ya, dari teknologi tentunya kita tidak kerja sendiri, karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden kan semuanya harus memiliki terkoneksi dengan baik. Yang teknologi yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan kamera face recognition, artinya kita bisa monitor seluruh orang-orang yang masuk dari Bali, baik dari pintu bandara dan pelabuhan, ini bisa kita monitor semuanya. Kita bekerjasama dengan Dukcapil. Ya, kemudian kita juga menggunakan teknologi CCTV yang bisa memonitor seluruh perjalanan daripada delegasi. Dan banyak teknologi yang kita gunakan, ada 16 aplikasi di sini, baik dari aplikasi K3I, kemudian aplikasi SPOT, demikian juga aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dari beberapa kementerian lembaga seperti aplikasi dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian aplikasi dari PMKG, kemudian juga aplikasi dari pengukur kecepatan angin yang ada di tol dari Jasa Marga, semuanya kita gunakan. Ini semuanya dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan, dan juga kita menyiapkan rencana kontingensi. Apabila terjadi bencana alam dan sebagainya, kita juga sudah siap. Polri juga menyiapkan 1.500 personil dalam rangka untuk menghadapi situasi kontingensi. Berarti ada peran masyarakat, teknologi, dan juga koordinasi yang dari pihak kepolisian ini selalu berkoordinasi sinergi dengan TNI begitu. Pada
saat berlangsungnya KTT G20 ini, Pak, kan tadi Bapak sebutkan bahwa sudah berlangsung dengan aman dan juga lancar. Apakah ada gangguan begitu, Pak, yang dari pihak kepolisian ini terima namun bisa diselesaikan? Gimana, Pak? Ya, untuk gangguan-gangguan secara umum, saya rasa tidak ada yang berarti ya. Ada beberapa serangan-serangan, khususnya serangan cyber yang bisa dimitigasi dengan baik oleh Satgas Gakum, berkoordinasi dan berkomunikasi juga dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah cukup baik, dan di BIN juga itu semuanya bisa kita antisipasi dengan baik. Kemudian hal-hal lain baik di Bali, kemudian kita juga melibatkan personel yang ada di Jawa Timur dan di NTB, tidak ada kejadian-kejadian menonjol. Alhamdulillah sekali lagi semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Jadi memang peran dari pihak kepolisian ini juga turut memberikan kontribusi ya Pak terhadap kelancaran dan juga keamanan berjalannya KTT G20 di Bali. Baik, terima kasih Pak Dedi Prasetyo untuk informasi dan penjelasannya. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya bersama Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo terkait bagaimana peran dan kontribusi dari pihak kepolisian dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 yang berlangsung di Bali. Dari Bali, Stefania Sarah Syadam Arahman, jurnalis MGN. Special Report serba-serbi KTT G20 masih akan kami hadirkan kembali untuk Anda usai jeda. Di antaranya ada informasi di hari kedua KTT G20 Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim global, di mana Presiden Jokowi mengajak kepala delegasi G20 untuk menanam bibit mangrove di Tahura, Ngurah Rai, Bali. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Special Report serba-serbi KTT G20. Pemirsa, di hari kedua KTT G20, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim global, di mana Presiden Joko Widodo mengajak kepala delegasi G20 untuk menanam bibit mangrove di Tahura, Ngurah Rai, Bali, dan berharap bisa menginspirasi seluruh negara untuk melakukan hal yang sama demi mengatasi perubahan iklim. Seperti apa menariknya Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang menjadi saksi sejarah gelaran G20? Berikut laporan jurnalis MGN, Mercy Wijaya dan Alan Indra.
Pemirsa, saat ini saya berada di Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai yang menjadi lokasi penanaman bersama pohon mangrove oleh kepala negara anggota G20. Inilah pemirsa tempat para pemimpin negara menunggu acara dimulai, yang mana dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinet. Dan juga terpantau beberapa kepala negara yang hadir, di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemirsa, Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai berada di Bali, tepatnya di kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Dan memang lokasi dari Taman Hutan Raya ini cukup strategis, berada di antara 3 kawasan utama wisata di Bali, di antaranya Kuta, Nusa Dua, dan Sanur. Ya, sementara itu pemirsa, kalau kita lihat luas dari Taman Hutan Raya ini sendiri mencapai 1.300 hektar. Yang mana Taman Hutan Raya Ngurah Rai ini merupakan satu-satunya taman hutan raya dengan air payau yang ada di Bali. Ya, pemirsa, dari posisi ruang tunggu tadi, para pemimpin negara hanya perlu berjalan sekitar 200 meter sampai tiba di lokasi ini yang merupakan Plaza Mangrove, tempat di mana pemimpin-pemimpin negara G20 menanam pohon mangrove bersama sebagai tanda kepedulian lingkungan. Desain dari pohon mangrove ini sendiri didesain khusus dengan tulisan G20. Dan kalau Anda lihat, disinilah pohon-pohon yang kemarin ditanam oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan ada tanda khusus yang berlambangkan Italia, Indonesia, dan juga India. Ini merupakan 3 negara troika, yang mana Italia memegang presidensi G20 sebelumnya, dan tahun ini dipegang oleh Indonesia, dan tahun depan akan dilanjutkan oleh India. Berbagai fasilitas lainnya juga dibangun di Taman Hutan Raya supaya para kepala negara dapat menikmati suasana hutan taman raya dan juga hutan mangrove di Bali ini. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana fasilitas yang disiapkan bagi para kepala negara. Untuk menikmati keindahan Taman Hutan Raya ini, para pemimpin negara G20 menyusuri titian yang terbuat dari kayu, di mana kita bisa lihat dari sisi kiri dan kanan, ini banyak pohon bakau dan juga pohon mangrove yang menjulang tinggi. Sebagai informasi, pemirsa, pada tahun 1927, Belanda menetapkan wilayah ini sebagai hutan tutupan, yang artinya satu lahan yang dikhususkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan dan dapat memenuhi fungsi sebagai ekosistem hutan, sehingga dapat menjadi rumah bagi para satwa. Namun statusnya semenjak tahun 1927 itu terus berubah, dan saat ini statusnya sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nah pemirsa, Taman Hutan Raya ini juga merupakan rumah bagi 33 jenis mangrove dan juga 300 jenis satwa, diantaranya ikan, udang, burung, dan ular. Pemirsa, Taman Hutan Raya seluas 1.300 hektar ini merupakan salah satu kisah sukses bagaimana menanam, memperbaiki, dan juga memelihara hutan mangrove. Yang mana sebelumnya ini merupakan area tambak ikan yang sudah terabrasi oleh air laut. Pemirsa, saat ini Taman Hutan Raya merupakan berfungsi sebagai penyerap karbon dan juga menghasilkan CO2, menjadi rumah bagi para satwa dan juga mencegah abrasi laut. Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk melakukan aksi nyata, berkolaborasi dan bekerja sama untuk pembangunan hijau dan inklusif. Dari Bali, Mercy Wijaya, Alan Indra, Metro TV. Arsitek Showcase Mangrove G20 Iwayan Kastawan berharap mengisahkan tentang proses pembangunan Showcase Mangrove, juga rencana ke depan. Bagaimana Showcase ini menjadi bukti nyata komitmen serius pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Boleh diceritakan lagi nggak, Bli, bagaimana proses pembangunannya sampai akhirnya jadi, dan tantangan-tantangannya ini apa saja, Bli? Iya. Sekarang kita berada di Showcase Mangrove G20 ya. H+1 karena kemarin kepala negara sudah menanam mangrove ya di tempat kita berdiri saat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang sangat indah ya. Tapi bagaimana sebelum ya, ketika kita mendesain ataupun membangun ini tempatnya dulu
seperti di belakang itu hamparan pohon mangrove ya. Di sini lahannya agak berbatu. Jadi pohon mangrove-nya kurang tinggi dan warnanya pun agak kekuning-kuningan dibanding dengan yang di sebelah. Ini yang lebih tinggi itu jenis Rhizopora ya. Dan itu lebih tinggi. Nah, di sini juga terdapat beberapa fasilitas ya. Seperti misalnya ada wantilan yang memang belum selesai. Waktu itu pemilik yaitu Pura Candi Narmada, pemilik wantilan pada saat awal kita cek bersama Bapak Presiden dan beliau menyarankan untuk memakai bangunan wantilan itu. Kita lalu cek secara kekuatan, structure ya, dan pada simpulan bahwa wantilan itu bisa kita gunakan, strukturnya masih kuat, lalu kita selesaikan seperti yang kita lihat saat ini. Lalu ada juga beberapa sarana tempat peribadatan, baik itu untuk tempat melasti maupun untuk konco ya, bagian dari konco. Dan itu kita relokasi dan sekarang menjadi bagian dari showcase ini. Baik. Tadi Bli sempat katakan ada tantangan tersendiri ketika membangun showcase ini karena pasang surut air laut, Bli. Apakah itu betul? Boleh diceritakan nggak sih, Bli, bagaimana proses tantangan-tantangan lainnya, Bli? Kalau bicara pasang surut air laut di Teluk Benua ini, jadi sekitar jam 11 pagi ya, sampai dengan jam 3 gitu, waktu daripada pasang surutnya. Sehingga ketika pasang, mungkin di sini agak berlumpur ya, sehingga kita lebih membuat sekat-sekat ya, dinding untuk area kerja kita sehingga tidak tergenang oleh air. Tapi setelah jam 3 ya overall semua tempat bisa kita ya lakukan pembangunan. Baik, area yang begitu. Special Report serba-serbi KTT G20 akan kami lanjutkan kembali usai jeda. Dalam sehari, puluhan, ratusan isu dan peristiwa mengundang diskusi-diskusi. Kami bicara lebih jelas tentang satu yang terbaik dan menggalinya dengan lebih dalam. Memberi makna pada setiap peristiwa. Prime Time News, setiap hari jam 5:30 sore. Dipersembahkan oleh Resolution 2023. Wujudkan resolusi tahun barumu untuk jadi lebih sehat, lebih merawat diri, membangun kebiasaan baru, dan menjalin hubungan lebih erat dengan orang terdekat. Rayakan acara tahun baru bersama artis-artis favoritmu di J-Expo Resolution 2023. Reservasi di jexpo.com.